BTTH Kaisar Api, episode 230. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Keanehan, bukankah arah ini tempat untuk meninggalkan formasi teleportasi Sungai Darah? Apa-apaan Gorevin ini? Xiaoyan terus mengejarnya, tetapi setiap kali ia hendak mengejar Gorevin itu tak segan-segan mengeluarkan kekuatan sumbernya dan menghentikan Xiaoyan untuk sementara. Kekuatan di Sungai Darah tiba-tiba menjadi menggeliat. Sepertinya seseorang telah melewati sini, memadatkan kekuatan jahat yang luar biasa. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan berkata, "Hei, lupakan saja, aku akan menelannya sebentar lagi, lihat apa dia masih sombong." Setelah beberapa saat, kata Soul Eater, untuk pembangkit tenaga listrik setingkat Gorevin, setelah menelannya, dengan bantuan Soul Eater, kekuatan transformasinya sudah cukup untuk mengubahnya menjadi kekuatan sendiri, sehingga memulihkan sebagian besar kekuatannya sendiri. Senior, iblis darah itu jahat, dan dia juga membuat kakak senior kita Yintong dari Pavilion Fancy yang sangat menderita, jadi biarlah aku yang melakukannya. Balas dendam kakak senior harus kubalaskan. Xiaoyan tersenyum mendengarnya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu kekuatan jimat pemakan jiwa, itu jelas tidak sederhana. Di matanya, seorang Gorevin tentu saja tidak masuk akal. Anak baik, kamu punya nyali. Soul Eater juga sedikit terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi dia tetap tertawa. Sang pemakan jiwa tahu bahwa pendekatan Xiaoyan agak keras kepala dan egois, karena hanya setelah membunuh Gorevin ia bisa mendapatkan persetujuan dari jimat jiwa wajah hantu, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Xiaoyan tidak menghormati sekte Pavilion Pembakaran Dupa. Kehormatan pintu, atau cukup mewah. Ayo pergi, sudah hampir sampai. Begitu selesai berbicara, dia terus mengejar, sementara Xiaoyi juga menatap Mu Yingying dan Yintong, lalu dengan panik melesat ke arah formasi teleportasi. Di hutan di luar formasi teleportasi, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di sini sudah sangat kacau. Apa itu? Mata beberapa murid sangat tajam, dan mereka terkejut ketika melihat aura merah darah muncul dari hutan. Namun, para murid ini belum bereaksi, dan tiba-tiba melesat ke langit sambil berteriak, lalu semua murid yang tersentuh aura merah darah itu pun tak terkendali dan terbang langsung menuju pusat hutan. Dan pergi, puff. Dengan suara keras, ketika para murid yang bermandikan aura merah darah itu baru saja menyentuh pusat formasi, mereka berubah menjadi awan darah yang mengerikan, tanpa jejak jiwa mereka yang tersisa. Mati. Song Yue menatap murid-murid di sekitarnya, lalu tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya dan berkata, "Keluarga kerajaan Xuanling, apa yang mereka lakukan?" Du Chun memarahi dengan suara rendah, penampilannya saat ini telah melampaui batas yang dapat mereka tangani. Formasi itu sepertinya telah menyerap kekuatan murid-murid kita, lalu memadatkan sesuatu. Wajah Feng Lin muram saat ini. Murid-murid ini adalah pilar utama sekte mereka masing-masing, dan mereka sekarang ditelan oleh roh jahat ini. Jiwa mereka tak tersisa, tak diragukan lagi mereka sangat sakit hati. Semua murid, mundur, jangan sentuh cahaya sialan itu. Setelah beberapa saat, Jian Xin berteriak keras. Jelas, dia tidak dapat menemukan solusi untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini. Selain itu, sekte super lainnya sama seperti adegan ini. Apakah ini akhir? Beberapa murid tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Langit dipenuhi aura berwarna darah, aura jahat, dan bahkan satu demi satu sosok terus-menerus terjerat oleh aura berwarna darah, lalu terbang langsung ke langit, berubah menjadi lapisan kabut darah dengan keras, dan akhirnya disuntikkan ke dalam formasi. Dalam sesuatu yang samar di atas hukum. Bagaimana ini bisa menjadi baik? Saat ini, lebih dari seperempat murid telah hilang. Jika ini terus berlanjut, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada sekte? Beberapa tokoh sekte super kuat tak kuasa menahan darah dan semangat mereka bahkan setelah memeras otak dan tak kuasa menahan rasa putus asa. Setan Gore, kemana kau lari? Tepat ketika ada sedikit keputusasaan di hati semua orang, sebuah suara memekakkan telinga memasuki pikiran mereka. Xiaoyan, beberapa sosok akhirnya memiliki secercah harapan di hati mereka. Xiaoyan ini adalah murid paling berprestasi di Pavilion Fanxiang. Dengan kehadirannya, peluang hidupnya mungkin akan meningkat pesat. Bajingan, setelah mengejar begitu lama, saatnya kau merasakan kematian yang sesungguhnya. Hahaha, sosok Gorevin tiba-tiba menyapu aura berwarna darah yang telah melahap banyak murid dan tertawa terbahak-bahak. Dan saat Gorevin mengalir ke dalam aura berwarna darah,
seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang sangat tirani. "Temui penguasa Gorevin," kata Xuan Wanjin dengan hormat begitu Gorevin memasuki formasi. "Xuan Wanjin, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk setelah ini selesai," kata Gorevin sambil tersenyum puas. Ini adalah sesuatu yang menjadi milik bawahan. Xuan Wanjin sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. "Kendalikan baik-baik Arai Gorevin. Kekuatan saat ini tidak cukup." Gorevin terus melepaskan kekuatan jahat, dan sebuah tubuh energi besar yang samar-samar seperti sungai darah muncul di dalam Arai. "Oke." Xuan Wanjin menyetujui dengan lembut, lalu terus meningkatkan kekuatannya untuk mengendalikan formasi, dan satu demi satu muridnya tertelan. "Sungai darah, padatkan untuk utusan ini." Gorevin pun tertawa jahat, lalu berkata. Begitu suara itu jatuh, dalam formasi itu, sebuah sungai energi berwarna darah berukuran sekitar 100 meter tiba-tiba muncul di atas kepala mereka berdua. Melalui sungai darah ini, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di hutan semuanya terkejut. "Arainya sudah keluar, ayo kembali." Tepat ketika Xiao Yan, yang dikelilingi hantu, hendak memulai, tiba-tiba sang pemakan jiwa berkata. Xiao Yan juga bukan orang yang gegabah, dia hanya mundur, lalu berjalan menuju pasukan besar Paviliun Fenxiang. Apakah ini akhir hari? Ling Xuan dan Qinxin Mufeng, yang memimpin rombongan besar di Paviliun Fenxiang, tak dapat menahan diri untuk berkata dalam hati. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Adik kecil, melihat beberapa murid di sekitarnya tertelan, beberapa murid di Paviliun Fenxiang tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada mereka bertiga. Kita serahkan saja pada kakak senior. Ling Xuan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Kamu masih datang, adik junior. Aku bukan pemimpin yang mumpuni. Berkat kepemimpinanmu, tak satu pun murid pembakar dupa kita yang kalah. Aku yakin mereka akan mempercayaimu. Kakak senior itu juga tertawa. Kamu, kata Ling Xuan segera dengan beberapa air mata mengalir di mata indahnya. Ya, Suster Junior membawa kita ke alam sungai darah dan mendapatkan banyak kesempatan, tapi aku tidak mengambil uang sepeser pun. Di antara para murid, beberapa suara terus muncul. Maaf, aku pulang terlambat. Tepat ketika semua orang sudah berkumpul, sosok Xiao Yan tiba sesuai janji. Kalau begitu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kakak senior Xiao Yan untuk melenyapkan orang-orang jahat dari luar wilayah ini. Melihat suara familiar Xiao Yan kembali, saat itu, semua murid paviliun pembakaran dupa akan berkumpul di sini. Dan tampaknya dia memperhatikan bahwa sungai darah di langit semakin lama semakin padat, dan pusat kekuatan sekte super lainnya juga bergerak menuju Paviliun Fenxiang, dan mereka tidak tahu mengapa. Dengan kedatangan Xiao Yan dan yang lainnya, para petinggi sekte super lainnya juga perlahan berdatangan ke kediaman Paviliun Fenxiang. Feng Lin di istana kuno yang sunyi. Wan Jianmen Jianxin, siapa kalian? Kakak senior Mu Tianyuan mengenali banyak dari mereka sekilas, dan segera membuka mulutnya. Saudara Tianyuan, jaga diri, kata Jianxin sambil tersenyum. Selain Kenshin, para pemimpin sekte super lainnya juga datang ke sini. Jangan bergosip, Mu Tianyuan, Feng Lin, dan Jianxin memang memiliki hubungan yang baik, tetapi bukan berarti mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi sekte super lainnya, katanya dengan tenang. Kakak seniormu, kau juga melihat bahwa formasi teleportasi yang meninggalkan sungai darah di depanmu telah dimodifikasi oleh keluarga kerajaan Xuanling. Formasi saat ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita. Untuk rencana hari ini, hanya kita yang bisa bekerja sama. Pada saat ini, Hua Lexin, yang membawa boneka, melangkah maju dan berkata, benar sekali. Jeongyeon Gudangu dan tokoh sekte super lainnya mengangguk serempak. Hei, formasi ini memang tak berdaya untukmu, tapi bukan berarti kita tak bisa menghancurkannya dengan membakar dupa. Saat itu, Xiao Yan berdiri dan tertawa. Oh, adik Xiao Yan benar-benar punya kemampuan ini. Pada saat ini, para ahli dari sekte-sekte super itu juga bersinar. Aku punya cara untuk mengalahkannya dan keluar dari sini, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Senang sekali bisa mengucapkan selamat. Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli sekte super lainnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan kata-kata Xiao Yan, mereka merasa lega. Semuanya, saat ini, aku akan membuka jendela atap dan mengatakan sesuatu yang cerah. Aku memang bisa mengalahkan ras jahat ekstrateritorial ini, tapi aku tidak punya kewajiban untuk membawamu pergi. Senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan. Xiao Yan, Anda, serigala bermata putih. Dan mengikuti kata-kata Xiao Yan, para petinggi sekte super lainnya mengerutkan kening,
tetapi orang-orang dari Sekte Racun dan Paviliun Wanhua diam-diam berdiri di Paviliun Dupa Terbakar, merasa masuk akal. Xiaoyan akan membawa mereka pergi bersama. Mudah sekali memintaku untuk membawamu pergi. Bantu kami melenyapkan semua murid keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan juga tahu bahwa mustahil untuk sepenuhnya menyinggung orang-orang ini saat ini, tetapi jelas mustahil untuk membuat Xiao Yanbai berkontribusi. Hancurkan keluarga kerajaan Xuanling. Ini urusan Paviliun Pembakaran Dupa Anda. Jika kita melakukan ini, saya khawatir kita akan berseberangan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Beberapa orang kuat masih menolak. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau. Jangan khawatir, tanpa bantuanku, kamu tidak bisa pergi dari sini. Xiaoyi, ayo pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, dia membawa Xiaoyi langsung ke peta, dan Yintong mengikutinya perlahan. Alasan mengapa Xiaoyan tidak segera mengambil tindakan adalah karena butuh waktu untuk menyerap kekuatan jimat pemakan jiwa, tetapi kekuatan yang diserap saat ini jelas cukup untuk membunuh Gorevin, jadi dia tidak berhenti di situ. Jika tidak, sungai darah akan menjadi lebih kental dan akan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan hidup mereka. Brengsek, Xiaoyan ini benar-benar licin. Melihat Xiaoyan pergi, pria kuat lainnya yang tidak berdamai juga mengumpat. Semuanya, silakan buat pilihan kalian sendiri. Murid-murid Fen Xiangge, ikuti aku untuk membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Dan kakak laki-laki Mu Tianyuan juga sangat percaya pada Xiaoyan, dan tidak banyak bicara kepada orang-orang kuat itu. Dia langsung memanggil ratusan murid di belakangnya untuk bersiap membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Saudari Paviliun Wanhua, bersama dengan Paviliun Dupa Terbakar, membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Putra Sekte Racun, ikuti aku untuk membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Orang-orang istana kuno yang sunyi mendengarkan perintahku dan membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Wan Jianmen, 4 suara terdengar, dan kemudian seluruh langit memancarkan niat bertarung yang agung. Orang dewasa, ini, dan para murid keluarga kerajaan Xuanling semuanya diselimuti aura berwarna darah saat ini, tetapi mereka tidak berubah menjadi makanan, dan bahkan aura mereka sedikit diperkuat. Serahkan perintahku, jangan tahan tanganmu, lancarkan kutukan darah untuk melenyapkan semua orang di sini. Xuan Wanjin tertawa melihat banyak muridnya telah berubah menjadi santapan bagi sungai darah. Murid-murid keluarga kerajaan Xuanling, lemparkan kutukan darah untuk menghancurkan semua orang di sini. Kata pemimpin keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan, anak ini sangat pintar, dan tidak mudah untuk melenyapkan murid-murid keluarga kerajaan Xuanling. Saya khawatir kekuatan kutukan darah di tubuh mereka akan semakin tinggi. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa menaruh semua harapanku pada Xiaoyan, kata Jian Xin perlahan. Semuanya ada di sini, tidak ada pilihan. Ayo bertarung. Sekte-sekte super lain yang awalnya tidak puas dengan Xiaoyan juga memanggil murid-murid mereka dan menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Saat itu, seluruh hutan dipenuhi darah, dan para pengikut sekte super yang tak terhitung jumlahnya tidak hanya bertarung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi bahkan sungai darah terus menyerap kekuatan mereka. Apakah ini pilihan terakhirmu? Xiaoyan berada di ketinggian di bawah nol, dan energi hitam dari sumbernya terus muncul dari tubuhnya, menatap utusan iblis darah yang bercokol di sungai darah yang besar dan berkata, "Kekuatan dalam tubuhmu sangat kuat, tapi aku yakin itu hampir habis." Gorevin itu tampak sangat takut dengan aura pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan, lalu berkata, "Utusan setan darah, hari ini, kau akan mati," kata Xiaoyan sedikit dengan ekspresi tenang. "Siapa yang akan membunuh rusa itu? Ayo kita bergerak untuk menentukan hasilnya," kata Gorevin sambil tersenyum. "Aku tidak bisa memintanya." Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi penguasa api abadi kuno itu sedikit menjauh dari punggungnya, dan nyala api yang agung dan terang perlahan memancar keluar. Orang ini tidak hanya punya kekuatan api suci, tapi juga kekuatan pemakan jiwa. Kurasa kekuatan ini tidak cukup. Murid keluarga kerajaan Xuanling, korbankan darah. Gorevin baru saja selesai bergumam dalam hati, dan tiba-tiba telapak tangannya berubah drastis. Bang bang bang. Detik berikutnya, para murid keluarga kerajaan Xuanling yang sedang bertarung melawan sekte-sekte super yang tak terhitung jumlahnya di hutan bawah tiba-tiba bangkit, lalu menyusut dan langsung meledak. Sabu-sabu. Semua murid keluarga kerajaan Xuanling tak luput dari serangan utusan iblis darah, dan seketika mereka semua berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan sungai darah. Dengan menggunakan semua murid keluarga kerajaan Xuanling sebagai taruhan, utusan iblis darah ini juga takut pada adik muda Xiaoyan. "Ayolah, adik junior, kami percaya padamu." Melihat semua murid keluarga kerajaan Xuanling menghilang dalam sekejap, Mu Tianyuan pun merasa lega karena dendam besarnya telah terbayar.
Hahaha, Xiaoyan, biarkan aku melihat bagaimana kau melawanku. Sungai darah, hancurkan untukku. Setelah kabut darah semua murid keluarga kerajaan Xuanling disuntikkan, rasa penindasan yang sangat kuat dan tirani keluar langsung dari sungai darah. Kaki pertama penguasa pemecah langit 7 lapis. Penggaris renang 3 langkah. Ombak setinggi 2 kaki menumpuk 1000 kaki. Bayangan setinggi 3 kaki. Penguasa yang menghancurkan 4 kaki. 4 sinar penguasa yang menyilaukan, dengan kekuatan api suci dan kekuatan misterius jimat pemakan jiwa, langsung menghantam sungai darah yang sangat jahat. Boom! Keempat cimen itu baru saja menyentuh sungai darah, dan mereka hanya menimbulkan kerusakan kecil, lalu mereka pun musnah. Xiaoyan, aku tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Melihat ini, Gorevin langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tapi 5 kaki terpenjara di langit. Jarak 6 kaki. Xiaoyan menyadari bahwa 4 kaki tidak akan berhasil. Ada secercah tekad di matanya, dan kekuatan yang lebih besar pun muncul. Bang bang bang. 2 ciman tirani lainnya menyerang, dan sungai darah tiba-tiba bergetar. Gulu, dan setelah kedua anak ayam itu menyebabkan getaran pada sungai darah, mereka pun menghilang. Kekuatan yang bagus. Jika kau lebih kuat dari ini, aku khawatir seranganku tidak akan mampu menghadapimu. Namun, semuanya sudah berakhir. Gorevin tertawa terbahak-bahak, karena ia terkejut menyadari kekuatan Xiaoyan yang menyusut dengan cepat. Kaki ketujuh, penguasa langit. Pada saat ini, di tangan kiri dan kanan Xiaoyan, 2 kristal prismatik yang memancarkan api kaki dan cian muncul tepat di atasnya, lalu semburan kekuatan murni yang tak tertandingi meletus di atas darah. Sungai itu dimurnikan, dan pada saat yang sama, sebuah penguasa putih susu yang berkilauan perlahan jatuh dari tangan Xiaoyan. Tanpa suara dan tanpa kekuatan sedikit pun, bagaikan sinar pertama sebelum fajar menembus kegelapan dan menghancurkan sungai darah yang jahatnya tak tertandingi. Bang bang bang. 2 serangan dahsyat itu berbenturan langsung, dan Gorevin tak sempat terkejut, pupil matanya mengecil, dan sebuah suara familiar terdengar perlahan. Kakak senior, balas dendammu, aku akan membalaskan dendammu. Saat suara itu jatuh, Gorevin hanya merasakan dadanya tertusuk telapak tangan penuh api cian dan kaki. Dan banyak ahli di hutan bawah yang masih khawatir terhadap Xiaoyan kini tercengang. Tidak, mustahil. Gorevin terkena pukulan yang sangat keras kali ini, dan ekspresi luar biasa terpancar di pupil matanya. Mati. Sudut mulut Xiaoyan retak, dan gelombang kematian memancar langsung. Crash. Dengan meningkatnya serangan Xiaoyan, 2 kristal api suci di tangan kiri dan kanan meledak dengan kekuatan yang menyilaukan, langsung membungkus utusan iblis darah ke tuan-tuan. Ah. Detik berikutnya, utusan iblis darah merasakan kekuatan penghancur yang berasal dari jantung, langsung dari 2 api suci berwarna berbeda, dan jeritan yang menusuk hati terdengar tanpa henti. Susu, hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Gorevin, bahkan aura berwarna darahnya, langsung terpanggang oleh kekuatan 2 kristal api suci, api hati Tianyan dan api jiwa wajah hantu. Ketiadaan, puff. Gorevin itu membuat separuh kekuatannya musnah total, dan 2 kristal api suci di tubuh Xiaoyan juga mereda. Sedangkan serangan di langit perlahan menghilang. Saat berikutnya, Xiaoyan seperti burung yang ketakutan, terbang terbalik dari langit ke tanah. Brengsek, 7 kaki untuk menembus langit, masih agak enggan, tapi untungnya berhasil. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu apapun yang terjadi di dalam tubuhnya, kelopak matanya terasa sangat berat, dan ia langsung menutup matanya. Alasan mengapa Xiaoyan mampu menampilkan langit yang menggetarkan setinggi 7 kaki tadi adalah di satu sisi dengan kekuatan jimat pemakan jiwa, dan di sisi lain dengan kekuatan api jiwa berwajah hantu Sein Yanjing. Jika tidak, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak akan mampu menampilkannya sepenuhnya sejauh 7 kaki. Dan setelah menghancurkan separuh kekuatan Gorevin, mata Yin Tong pun berbinar-binar lega, lalu Soul Flame Sein Yanjing yang berwajah hantu biru tidak kembali ke tubuhnya, melainkan tetap berada di tubuh Xiaoyan. Kau berhasil. Tepat saat Xiaoyan terjun bebas, sesosok tubuh indah muncul, lalu perlahan menyeret Xiaoyan. Sebuah suara lembut terdengar di samping Xiaoyan. Jangan takut, aku akan menyelamatkannya. Tubuh Xiaoyan terlalu lemah, jadi dia tidak membuka matanya, tetapi dia tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa itu adalah Mu Yingying. Ya, tunggu balasanmu, kami akan pergi dari sini. Mu Yingying memeluk Xiaoyan dengan lembut. Kekuatan api suci biru di tubuhnya terus berkumpul ke arahnya, menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Paviliun Fenxiang kali ini, ada pria yang luar biasa. Para sekte super lainnya terkejut ketika mereka melihat pertempuran apokaliptik ini diselesaikan dengan mudah oleh pemuda di depan mereka.
Dan saat pemandangan sungai darah itu jatuh, dunia luar pun ikut bergejolak. Markas besar keluarga kerajaan Xuanling. Bang bang bang, serangkaian kartu jiwa di aula ibadah meledak seketika, dan pupil mata lelaki tua penjaga itu tiba-tiba terbuka, dan gelombang ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Murid-murid kita dari keluarga kerajaan Xuanling, seluruh pasukannya musnah. Mata lelaki tua itu dipenuhi rasa takjub yang tak terlukiskan. Kali ini, para pemimpin keluarga kerajaan Xuanling berasal dari 4 surga. Kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga bahkan beberapa tetua pun dapat melampaui mereka. Masalah ini harus segera diberitahukan kepada Raja Xuanling. Pria tua itu merenung sejenak, lalu langsung berjalan menuju istana Xuanling. Bang bang bang, Raja Xuanling, yang sedang beristirahat dengan mata terpejam di istana Xuanling, tiba-tiba mengeluarkan suara mengunyah. Raja Xuanling, apa yang kau lakukan? Namun, iblis darah yang terbangun oleh suara kunyahan itu langsung melayang keluar dari kekuatan sumbernya dan berteriak marah kepada Raja Xuanling. Iblis darah, sekarang, apakah kau masih berbohong padaku? Jangan kira aku tidak tahu, ras jahat dari luar wilayah bisa datang ke Santian kita. Alasan mengapa kamu menolak datang tidak lain adalah masalahmu sendiri. Awalnya, aku menghubungimu agar kau datang ke Santian untuk membantuku menyatukan tempat ini, tapi aku salah perhitungan. Daripada membiarkan orang lain berkuasa, lebih baik kau merasa nyaman sendiri. Dan kondisimu saat ini tidak terlalu buruk, kan? Suara jahat Raja Xuanling perlahan terdengar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Raja Xuanling, apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, kekuatan sumber Gorevin juga samar-samar menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera berkata, alasan mengapa kamu begitu patah hati, pasti ada sesuatu darimu di sana. Meskipun apa yang kau lakukan sangat rahasia, aku tetap mengetahuinya. Sekarang kau hanya memiliki setengah kekuatan sumber Gorevin, dan setengah kekuatanmu yang lain tertahan dalam Bloody River Suppression, kata Raja Xuanling sambil tersenyum. Kau, mendengar kata-kata kekuatan sumber itu, Gorevin terkejut dan buru-buru melarikan diri. Karena separuh dirinya yang lain baru saja musnah total, walaupun dia terkejut, dia benar-benar merasakannya, dan sekarang dia sangat lemah saat ini. Jangan khawatir, apa yang ingin kamu lakukan juga merupakan apa yang ingin aku lakukan. Meskipun harga kompetisi sekte ini cukup tinggi, tidak terlalu rugi jika kau menjadi kompensasinya. Raja Xuanling tersenyum tipis, lalu membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung menelan Gorevin itu. Tidak, melihat kekuatan sumbernya, Gorevin menemukan lingkaran rune jahat hitam muncul dari tubuh Raja Xuanling. Jika ia ditelan oleh kekuatan seperti itu, aku khawatir ia akan sepenuhnya menjadi makanan Raja Xuanling. Puff, Raja Xuanling tentu saja mengabaikan hal-hal ini dan langsung menelannya. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya juga melonjak dalam sekejap. Adapun kekuatan sumber Gorevin, itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Iblis berdarah, kau sudah memperhitungkan segalanya, tapi kau belum memperhitungkan nasibmu sendiri pada akhirnya. Mulai sekarang, aku akan membantumu memperluas kekuatan klan iblis darahmu. Raja Xuanling merasa bahwa kekuatan di tubuhnya samar-samar telah mencapai kesempurnaan pertempuran bintang 1, tak dapat menahannya, tertawa. Tong dong dong, detik berikutnya, terdengar ketukan di pintu. Masuklah, kata Raja Xuanling dengan sungguh-sungguh. Rajaku, para murid keluarga kerajaan Xuanling kami ikut serta dalam kompetisi sekte, seluruh pasukannya musnah. Kartu jiwa semuanya rusak, kata lelaki tua yang tadi menjaga kartu jiwa itu dengan hormat. Sekarang menarik, meskipun kerugiannya besar, jika tidak sepenuhnya dilenyapkan, aku khawatir aku tidak akan bisa melahap Gorevin dengan mudah. Raja Xuanling tersenyum tidak setuju. Rajaku, orang tua itu tampaknya tidak menyadari bahwa senyum Raja Xuanling itu bermacam-macam, jadi dia bertanya-tanya. Murid-muridku dari keluarga kerajaan Xuanling tidak mudah dibunuh. Menurut dugaanku, ini mungkin ada hubungannya dengan paviliun pembakaran dupa. Bawa orang itu ke kota Blood River. Kali ini, bagaimanapun caranya, aku harus membawa anak itu, Xiaoyan, kembali kepadaku. Teriak Raja Xuanling dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah Xiaoyan ini tak diragukan lagi yang paling menyebalkan bagi Raja Xuanling. Dia tak hanya menghancurkan kebaikannya beberapa kali, tetapi bahkan membunuh pangeran terpentingnya, dan sekarang dia telah menghabisi semua murid Kaisar Xuanling dalam kompetisi sekte. Kebenciannya tidak terlalu besar. Ya, pria tua itu mengangguk senang setelah mendengar ini. Dia tentu tahu bahwa pria itu telah menyaksikan semua adegan di mana pangeran ketiga Xuanmu terbunuh. Formasi teleportasi di kota Blood River.
Tempat itu sudah penuh sesak, karena para petinggi sekte masing-masing sudah berada di sini menunggu para pengikut sekte mereka meninggalkan Sungai Darah dengan selamat, lalu memimpin mereka kembali ke sekte masing-masing. Seseorang telah keluar, entah siapa yang mengatakannya, tiba-tiba jantung banyak ahli yang menunggu di luar formasi besar itu berdebar kencang. Cahaya formasi teleportasi tiba-tiba berkedip, lalu ratusan sosok muncul darinya. Di antara mereka, sebagian besar mengenakan pedang di punggung, dan beberapa juga berotot. Itu dia, orang dari istana kuno yang sunyi dan gerbang Wanjian. Kata beberapa orang yang jeli. Hahaha, sepertinya istana kuno sunyi dan Wanjian Menmu berada di dasar klasemen kompetisi sekte kali ini. Seorang wanita cantik di seberang berkata perlahan. Dalam kompetisi sekte, terlepas dari hidup atau mati, yang terpenting adalah meninggalkan Sungai Darah. Yang pertama meninggalkan Sungai Darah niscaya berada di posisi terbawah, dan yang terakhir pergi niscaya menjadi juara sejati. Bagaimana mungkin orang-orang ini keluar lebih dulu? Namun, para pemimpin kedua pasukan, istana kuno yang sunyi dan gerbang Wanjian, jelas mengabaikan hal-hal ini, dan mata mereka semua tertuju pada sosok yang baru saja muncul. Sosok-sosok itu semuanya memiliki bekas luka besar maupun kecil di sekujur tubuh mereka, bahkan napas mereka pun tak teratur. Jelaslah bahwa mereka telah mengalami semacam perang. Bukankah orang-orang dari Paviliun Dupa Terbakar dan keluarga kerajaan Xuanling ada di sini? Jianxin menanggung beban terberatnya, melirik orang-orang di luar formasi, lalu berbicara. Mari kita kembali sendiri-sendiri dulu. Berita di dalam masih belum layak untuk dipublikasikan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya keluar, berita ini akan tersebar dengan sendirinya. Feng Lin dari aula kuno yang sunyi menggelengkan kepalanya. Para murid dari dua kekuatan, aku dan kalian, juga telah menderita kerugian. Aku juga berniat untuk kembali ke sekte. Jianxin tertawa, lalu segera membawa murid-murid yang tersisa dan pergi ke tempat yang kuat di sekte mereka. Dan dengan kepergian dua kekuatan Istana Desolate kuno dan Wanjianmen, pusat kekuatan lain di sini semuanya sedikit berkerut, karena dengan kekuatan mereka, tentu saja tidak sulit untuk menemukan bahwa kedua kekuatan itu sebenarnya tangguh. Sheng Sheng kehilangan seperempat. Aula alam liar kuno dan Wanjianmen adalah pemimpin di antara sekte-sekte super. Sekte tirani seperti itu telah kehilangan banyak pengikut, dan manusia serta kuda dari sekte-sekte super lainnya mungkin berada dalam bahaya. Setelah orang-orang dari aula kuno Desolate dan Wanjianmen pergi, orang-orang dari kekuatan lain berhamburan keluar satu demi satu, tetapi mereka semua sama saja dengan kedua kekuatan itu. Berhentilah dan kembalilah ke sekte masing-masing. Ketika mereka kembali ke sekte masing-masing, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte berani memberitahu para ahli sekte mereka tentang apa yang terjadi dalam kompetisi sekte tersebut, dan para ahli sekte super mau tidak mau harus menghadapi perubahan besar ketika mereka mendengar kata-kata itu, karena mereka tahu bahwa jika demikian, saya khawatir Xuan Santian akan segera berubah. Kediaman Burning Incense Pavilion di Blood River Town. Semua orang tahu tentang itu, kan? Zhu Jin duduk di atas meja, mengerutkan kening dari waktu ke waktu, tersenyum dari waktu ke waktu, ragu-ragu. Mu Tianyuan mengirimkan informasinya kembali, tapi informasi ini agak mengejutkan. Seluruh keluarga kerajaan Xuanling yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte, semuanya musnah. Namun, Mu Suzi di bawah tersenyum perlahan, dengan nada bangga yang langka dalam suaranya, karena semua kesuksesan ini berawal dari Xiaoyan, dan Mu Suzi juga bisa dianggap sebagai guru Xiaoyan. Ya, semuanya hancur. Dulu, hanya keluarga kerajaan Xuanling yang membunuh murid-murid Paviliun Fenxiang kita. Aku tak menyangka bisa dikalahkan oleh bocah Xiaoyan ini. Sungguh mengharukan. Zhu Jin tertawa. Yintong juga telah ditemukan, dan hati Master Paviliun ini akhirnya terpecahkan. Tapi yang tidak kami duga adalah bahwa ngarai Kaisar Xuanling memiliki kolusi yang begitu mendalam dengan ras jahat asing. Dan yang paling menyedihkan adalah senior Yang Qi. Mu Suzi di samping menggelengkan kepalanya, dan senyumnya barusan berangsur-angsur mengeras. Senang menemukan Yintong, tapi Yang Qi sedang dikendalikan oleh klan jahat di luar wilayah. Ini mungkin konspirasi yang sudah lama direncanakan keluarga kerajaan Xuanling. Setelah beberapa saat, orang di sebelah Mu Suzi menatapnya. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, orang ini adalah kepala aula Paviliun Fenxiang, White Fang dengan kekuatan setengah abadi. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk mengembalikan murid-murid kita ke paviliun dengan selamat. Semua murid keluarga kerajaan Xuanling akan musnah. Aku khawatir orang-orang ini tidak akan membiarkannya begitu saja, kata Xiong Yuan, yang berada di bawah, perlahan.
Lelucon, kompetisi sekte ini pertarungan hidup dan mati. Keluarga kerajaan Xuanling mereka dulu membunuh banyak murid pavilion Fan Xiang kita. Kali ini kita akhirnya bisa bernapas lega, apa mereka masih berani bicara kalau tidak bisa? Mendengar ini, Mu Susi geram. Haha, kakakmu, jangan tidak sabar. Master Pavilion telah mengirimkan berita untuk melindungi Xiao Yan, kata Zhu Jin perlahan. Benarkah? Mu Susi tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa kata-kata Fan Tian tak diragukan lagi mewakili medan gaya seluruh pavilion Fan Xiang. Itu benar sekali, kata Zhu Jin. Kirim seseorang untuk mengawasi formasi teleportasi. Begitu murid-murid pembakar dupa kita muncul, mereka akan segera menjemput mereka, kata Zhu Jin Zaidu. Apakah ini terlalu tidak sabar? Kata White Fang, penguasa istana manusia. Sekte ini lebih kecil daripada pengadilan. Xiao Yan tampaknya telah membantai Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling. Aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan menggunakan ini sebagai alasan. Zhu Jin menjelaskan, si kecil ini benar-benar mengkhawatirkan. Tapi aku menyukainya. Setelah kepala aula berkata, semua orang terdiam, selalu memperhatikan pergerakan formasi teleportasi di kediaman keluarga kerajaan Xuanling di kota Suehe. Semua murid kami hancur. Saya khawatir masalah ras jahat di luar wilayah ini telah terbongkar, apa yang harus saya lakukan? Di aula, beberapa tetua tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Semuanya, jangan tidak sabar. Hal-hal ini, rajaku tentu akan menanganinya dengan baik. Prioritas utama kita sekarang adalah menangkap pembunuh yang membunuh murid-murid kita dari keluarga kerajaan Xuanling, kata Qin Tian, yang duduk di tempat pertama, perlahan. Sejak kompetisi Zongmen dimulai, semua anggota Legiun Kecanduan Naga diam-diam datang ke kota Sungai Darah. Kompetisi sekte adalah pertarungan hidup dan mati. Kalau tidak ada alasan yang tepat, aku khawatir, kata Ye Mo dengan suara rendah. Hei, bukannya tidak ada alasan, kata Qin Tian sambil tersenyum muram. Tepat saat tawanya mereda, seorang pria kurus muncul tepat di depannya. Aku melihat Xiao Yan membunuh pangeran ketiga Xuanmu dengan mataku sendiri. Pria kurus itu berkata perlahan. Kalau begitu, mari kita tunggu kabar baiknya. Begitu orang-orang pavilion Fan Xiang meninggalkan Sungai Darah, mereka akan segera ditangkap. Dan Qin Tian juga tersenyum perlahan, dengan kekuatan seperti itu, kekuatannya telah mencapai ranah pertempuran abadi yang sesungguhnya, dan Ye Mo juga telah mencapai ranah setengah abadi. Bahkan anggota Legiun Pecinta Naga lainnya, semuanya telah memasuki ranah Kaisar Do Bintang 9. Dan di Suehejian di luar kota Suehe, yang diselimuti konspirasi, Xiao Yan juga sedikit terbangun. Ketika Xiao Yan membuka kelopak matanya yang berat, yang terpantul di pupil matanya adalah ruang gelap. Di ruang ini, hanya formasi teleportasi raksasa yang terlihat. Adapun hutan yang menutupi formasi itu, saya khawatir hutan yang semula telah lenyap di bawah serangan Xiao Yan dan utusan iblis darah. Kakak senior Xiao Yan sudah bangun. Xiao Yan baru saja membuka matanya, dan tiba-tiba, suara-suara gembira terdengar bagai air pasang. Saat berikutnya, langkah kaki tergesa-gesa terdengar satu demi satu, dan banyak pejabat tinggi pavilion Fan Xiang dengan cepat berkumpul menuju tempat Xiao Yan berada. Aku beberapa hari, tanya Xiao Yan segera setelah melihat para senior yang tampak puas. Kamu selama 10 hari. Dalam 10 hari, semua sekte super yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte telah pergi dari sini. Jika kekuatan di Sungai Darah belum mencapai titik jenuh, saya khawatir kita juga akan terdesak. Mu Tianyuan di samping melangkah maju. Satu langkah, ia tersenyum tipis. Sudah 10 hari, gumam Xiao Yan, lalu bangkit dengan lembut, meskipun luka di tubuhnya sudah sembuh total. Jangan lihat aku. Akhir-akhir ini, semua ini berkat suster muda Mu Yingying dan adik muda Xiao Yi yang terus-menerus memberimu kekuatan api, dan lukamu membaik. Selebihnya, Mu Tianyuan buru-buru menjelaskan, menatap Xiao Yan yang ragu. Terima kasih. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan langsung menatap Mu Yingying. Ya, setelah Xiao Yan mengatakan ini, wajah cantik Mu Yingying langsung memerah, bagaikan kelopak merah, yang sangat menarik. Kemudian Xiao Yan memeriksa beberapa hal yang tidak penting, dan langsung berkata, para murid keluarga kerajaan Xuanling semuanya telah musnah. Saya khawatir mereka tidak akan berbaik hati dan membiarkannya begitu saja. Pasukan akan berkumpul dan kembali ke kabinet. Semuanya tergantung pada kakak senior Xiao Yan. Semuanya tergantung pada kakak senior Xiao Yan. Semuanya tergantung pada kakak senior Xiao Yan. Begitu suara Xiao Yan mereda, para murid di belakangnya langsung berteriak keras. Jelas, penampilan Xiao Yan yang nekat melawan Gorevin telah memenangkan keyakinan sejati para murid ini.
Aku khawatir kota Sungai Darah saat ini sangat populer. Sambil menyaksikan adegan ini, Xiao Yi sedikit membuka mulutnya. Ketika tentara datang, mereka akan menutup air dan menutupinya dengan tanah. Xiao Yan tertawa. Kalau begitu, ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi dari sini, kata Xiao Yan perlahan ketika melihat Mu Yingying, Yintong, Xiao Yi, dan yang lainnya baik-baik saja. Ayo pergi. Beberapa pejabat tinggi lainnya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Begitu suara itu jatuh, tim yang terdiri dari ratusan orang itu segera berubah menjadi meteor dan menuju formasi teleportasi. Kota Sungai Darah. Saat kompetisi Zongmen berakhir, suasana seluruh kota Sungai Darah menjadi sangat aneh, karena para pengikut yang berpartisipasi dalam kompetisi Zongmen sedikit banyak menyebarkan beberapa informasi, sehingga suasana seluruh kota Sungai Darah menjadi sangat panas. Aku tidak tahu mengapa orang-orang dari paviliun pembakaran dupa belum keluar. Pada saat ini, di loteng di kota Suehe, dua sosok cantik muncul sedikit. Orang-orang dari paviliun Burning Fragrance ini memang bangga kali ini, tapi keluarga kerajaan Xuanling begitu arogan dan mendominasi, dan kali ini kerugiannya begitu besar, aku khawatir mereka takkan membiarkan mereka begitu saja. Kedua orang ini adalah 5 racun dari Sekte Racun dan Xiuqi dari paviliun Wanhua. Menurutku, Xiaoyan ini sifatnya sangat tenang. Aku khawatir dia tidak akan keluar untuk waktu yang lama, karena dia sedang memulihkan kekuatannya. Lagi pula, dengan kecerdasannya, dia pasti tahu bahwa ketika dia keluar, dia harus menghadapi amukan keluarga kerajaan Xuanling, kata Xiuqi. Oh, sudah sampai. Tepat saat Wudu hendak berbicara, ia melihat cahaya menyilaukan dari formasi teleportasi di kota Blood River. Di daerah perbatasan kota Sungai Darah, terdapat sebuah formasi. Formasi ini merupakan formasi teleportasi yang menghubungkan sungai-sungai darah, tetapi hanya bisa keluar, tidak bisa masuk. Pada saat ini, dalam formasi ini, semburan sinar cahaya yang menyilaukan muncul, diikuti oleh aura mengerikan. Tak lama kemudian, ratusan aura tirani tiba-tiba muncul di udara. Aura-aura itu baru saja muncul, dan seketika mata beberapa sosok yang berjaga di luar formasi juga menjadi panas, karena mereka dapat dengan mudah mengetahui perbedaannya berdasarkan aura mereka, dan ini adalah murid Burning Incense. Aku kembali. Di hadapan ratusan sosok itu, seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya membuka pupil matanya yang gelap dan mengucapkan sepatah kata. Bagus, bocah kejam. Beraninya kau membunuh semua elit keluarga kerajaan Xuanlingku. Niat membunuhnya terlalu berat, dan itu tidak akan menguntungkan kultivasi masa depanmu. Ikuti aku kembali ke keluarga kerajaan Xuanling, hapus kultivasimu, dan biarkan Ventian memimpinmu kembali. Dan tepat di tengah formasi, ketika Xiaoyan dan rombongannya muncul, 10 napas menakjubkan tiba-tiba muncul. Menyerang Xiaoyan dan rombongannya. Ke-10 tokoh ini, yang berbaris satu demi satu, secara mengesankan merupakan 10 anggota pasukan pecinta naga yang paling kuat dalam keluarga kerajaan Xuanling. Penatua Qintian, kompetisi sekte ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kau bilang begitu, sepertinya keluarga kerajaan Xuanlingmu terlalu kecil. Dan ketika 10 aura menakjubkan muncul di hadapan Xiaoyan, secercah cahaya lembut langsung menyinari Xiaoyan, menghilangkan paksaan yang dihasilkan oleh legiun pencinta naga dari distrik kedua dan ketujuh. Beberapa pria kuat dengan aura yang sama kuatnya pun muncul seketika. Orang-orang ini adalah Zujin Pavilion Fenxiang, Musuzi, Xiong Yuan, dan penguasa istana manusia, Baiya. Zujin, berhenti bicara omong kosong. Para murid keluarga kerajaan Xuanlingku yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte semuanya musnah. Perseteruan berdarah ini harus dibalaskan. Qintian membawa 10 anggota legiun pencinta naga dan berkata langsung kepada Zujin. Candaan. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, murid Pavilion Fenxiang saya dibunuh oleh keluarga kerajaan Xuanling Anda. Pernahkah saya mengeluh di Pavilion Fenxiang? Tanya Zujin tegas. Zujin, jangan asal bicara. Aku sudah melaporkan masalah ini ke istana, dan para petinggi istana sangat marah. Tapi demi kompetisi sekte, aku hanya akan membawa kembali pelakunya ini gelombang aku harus membawa kembali Xiao Yanji. Kalau kau ngotot menghalanginya, masalah besarnya adalah paviliun kedua akan memulai perang. Qintian sama sekali tidak takut pada Zujin, lalu berkata dengan terkejut. 2 paviliun itu bagus untuk memulai perang. Tapi aku akan meninggalkannya di sini. Xiaoyan adalah orang yang ditunjuk oleh Pavilion Fenxiang untuk kulindungi. Hari ini aku melihatnya, siapa yang berani menyentuhnya? Zujin menatap Qintian yang sombong dan langsung meledak. Lagi pula, dalam kompetisi sekte, kemampuan mereka tidak sebaik yang lain, dan mereka pantas mati, mereka pantas. Di akhir kalimat, Zujin tersenyum dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya.
Sujin, kau sedang mencari kematian. Dan Qintian, yang sudah marah, begitu terprovokasi oleh Sujin, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. One Star Fighting Immortal. Sujin mengerutkan kening saat melihatnya. Kekuatan Qintian selalu berada di puncak Dodi, bagaimana mungkin dia bisa mencapai One Star Fighting Immortal dalam waktu sesingkat itu? Kesenjangan antara setengah abadi dan satu bintang do abadi dapat dikatakan merupakan perbedaan yang sangat jauh, belum lagi kesenjangan antara kekuatan puncak Kaisar Do dan satu bintang do abadi. Ada tontonan bagus yang bisa ditonton. Kalau boleh bilang, latar belakang paviliun pembakaran dupa dan keluarga kerajaan Xuanling sungguh mengerikan. 2,5 abadi, seorang petarung abadi bintang 1, seorang setengah abadi. Belum lagi kaisar pertempuran bintang 9 lainnya. Pada saat ini, sosok yang sedang mengamati keramaian di bawah perlahan-lahan memandang kelompok orang kedua di langit dengan bau mesiu yang sangat kuat, lalu berkata,